Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita bergabung dalam kelas Selasa malam, yaitu kelas metode manhaji. Semoga apa yang akan kita pelajari malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan Amin ya salam rabbal alamin. kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan tema kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini Allah mudahkan kita memahaminya, dan juga setelah kita paham, kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Mohon diikuti apa yang akan saya bacakan doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahman wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, ditambahkan pemahaman, dan kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Suara saya bisa jelas didengar? Ya, dengar. Baik, ya. Bagi para peserta, terutama ibu-ibu yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini, ya. Kajian kita setiap Selasa malam ini adalah kajian bahasa Arab dengan metode manhaji, ya. Metode manhaji adalah salah satu metode yang digunakan di pesantren Darun Nuhat. Nah,
Ini bukunya ada 4 jilid ya, seperti ini. Satu jilid pertamanya. Nanti bagi ibu-ibu yang mungkin baru bergabung, yang membutuhkan bukunya ini memang harus dibeli ya kalau butuh. Kalau tidak butuh juga apa-apa ya. Nanti yang mau beli bukunya bisa hubungi saya langsung ya, Japia Japri. Nah, materi kita pada malam hari ini, kita sudah sampai di bab domir munfasil ya. Yaitu salah satu bagian daripada isim ya. Jadi di antara isim itu ada yang disebut dengan domir munfasil. Dan ini merupakan isim yang ma'rifah ya. Jadi sedikit diulang. Metode manhaji ini adalah bahasa Arab pendekatannya kepada Al-Quran. Dan dimulai bahasa Arabnya daripada isim, ya, tanda isim, kemudian isim ma'rifah dan nakirah. Nah, kita sedang mempelajari bagian-bagian daripada atau sub-sub tema daripada isim ma'rifah, ya. Kata benda ma'rifah, yaitu kata benda yang secara makna ya dikatakan ma'rifah adalah kata benda yang maknanya sudah tertentu. Dan sebaliknya kalau maknanya masih umum itu disebutnya nakirah. Nah, di antara isim yang memiliki makna ma'rifah atau maknanya sudah tertentu adalah domir. Dan domir itu ada yang disebut domir munfasil, ya. Ada juga nanti domir yang disebut muttasil. Nah, kita sedang mempelajari domir yang munfasil. Nah, yang munfasil juga ada yang marfu', ya. Marfu' ini biasanya domir-domir yang berdiri sendiri, ya, seperti domir yang 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu adalah domir-domir ya. Domir 14 itu adalah domir kalau berada di dalam ayat Al-Quran ya, atau dalam teks Arab itu disebutnya dengan domir munfasil rofa atau marfu. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah kita lewati pelajarannya dan malam hari ini kita sudah masuk di domir munfasil yang nasab. Nasab itu identiknya dengan objek ya, objek kalau di dalam grammar bahasa Indonesia ya, objek. Nah, pada malam hari ini kita ada minimal 3 ayat yang akan kita bahas ya. Di mana pada 3 ayat ini penggalan ayatnya ya, ini tidak saya kutip semua ayatnya, tetapi setiap penggalan dari 3 ayat ini ada domirnya, domir munfasil yang nasab ya. Yang pertama surat Al-Isra ayat 31. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 40. Dan yang ketiga surat Al-Qasas ayat 63. Nah, baik ya. Saya akan bacakan dulu ayatnya, penggalan ayatnya, nanti bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hum bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ma kanu iyana ya'budun. Kanu iyana ya'budun. Baik, itu tiga ayat tiga penggalan ayat ya, tidak utuh ayatnya, tapi saya ambil penggalannya. Baik, ayat pertama siapa yang mau baca silahkan buka mic-nya. Penggalan ayat pertama, yang mau baca silahkan. Anastat. Silakan Pak Mirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Baik, terima kasih. Ayat kedua, siapa yang mau baca? Silakan. Yang mau baca silakan. Ini pada kemana ini? Sudah saya start. Silakan Pak Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, terima kasih Pak Gus. Penggalan ayat ketiga, silakan. Yang mau baca, bebas, gratis. Ayo. Pak Hairul, mana Pak Hairul? Saya, Pak. Silakan Pak, ayat ketiga Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kanu iyana ya'budun. Baik, ya. Terima kasih kepada Pak Amirullah, Pak Agus, dan Pak Khairul. Yang lain semoga bisa mendengarkan ya. Amin. Dan yang mendengarkan juga insya Allah dapat pahala ya. Amin. Sekarang kita akan bahas bahasa Arabnya ya. Yang sesuai dengan metode manhajinya kita ada di fokus temanya domir munfasil nasab ya. Domir itu adalah kata ganti ya. Munfasil itu terpisah ya. Nasab itu mansub itu bahasa sederhananya objek ya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan domir munfasil nasab. Ya. Pada penggalan ayat pertama daripada surat Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nah, coba Pak Amirullah ya, Pak Amirullah tadi baca ayat pertama ya? Ya, Ustaz. Nah, coba dari penggalan ayat ini kira-kira ada berapa kata ini? Nahnu narzuquhum. Narzuquhum. 1, 2. Narzuquhum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 kata, Ustaz. 5 atau 6 kata ya? 6, Ustaz. Nah, baik. Yang pertama kata apa? Nahnu, Nahnu. Oke, yang kedua narju, narzu apa narzuku? narjuku, Narzuku, 2. Yang ketiga hum, hum. Yang keempat wow, wow. Yang kelima iya, iya. Yang keenam hum. kum. Baik, terima kasih ya. Nah, itu adalah penggalan kata ini, susunan kosakatanya ya. Jadi susunan kalimatnya ya. Penggalan ayat ini tersusun dari kalimat-kalimat yang diantaranya yang pertama adalah nahnu. Nah, nahnu. Nah, ini kata nahnu ya. Kata nahnu menurut teman-teman ini kira-kira di dalam bahasa Arab begini ya, mungkin yang bagi yang baru gabung, di dalam bahasa Arab ketika berbicara kata ya, maka itu ada 3 kelompok atau ada 3 induk ya. Yang pertama adalah huruf. Huruf itu ya di dalamnya ada huruf hijaiyah dan juga ada huruf yang bermakna seperti huruf jar dan huruf-huruf yang lainnya, huruf nasab, huruf majzum, huruf jazm. Nah, itu huruf. Kemudian yang kedua ada kata isim, kata benda. Ya. Semua kata benda, mau nama orang, mau kata ganti, mau nama benda, ya kan? Yang merupakan nama, ya apapun itu adalah kata benda, disebutnya isim, kelompok kedua. Dan yang kelompok ketiga adalah perbuatan, yaitu kata kerja. Semua perbuatan, ya mau perbuatannya telah berlalu, sedang dilakukan atau perintah, itu masuk kepada kelompok ketiga. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu kosakata itu, kalimat itu, kata itu kelompoknya hanya 3. Jadi kalau enggak huruf itu isim, kata benda. Kalau enggak huruf sama isim adalah kata kerja. Oke. Moga-moga bisa dipahami ya, terutama yang baru bergabung. Saya mau tanya ke Pak Amirullah. Kata nahnu ini kira-kira masuk kepada kelompok mana? Huruf, isim, atau kata kerja? Isim domir, Ustaz. Isim domir. Baik. Kalau boleh saya tanya lagi lebih lanjut, isim domir jenis apa? Munfasil atau muttasil? Munfasil. Munfasil. Apa artinya munfasil, Pak Amirullah? Nahnu, saya. Bukan. Artinya munfasil. Terpisah. Terpisah. Bagus ya. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada semuanya, terutama yang baru gabung. Perhatikan kata nahnu pada ayat ini ya. Secara tulisan itu terpisah ya. Jadi nun ha dengan nun nahnu itu terpisah dengan kata setelahnya yaitu narzuku ya. Jadi ketika suatu kata secara tulisan terpisah dengan kata setelahnya itu disebutnya munfasil. Dan di sini karena nahnu itu adalah termasuk kata ganti atau domir, maka disebutnya domir munfasil. Nah, di sini disebutnya domir munfasil. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak Amirullah, boleh nggak? Ya, silakan, Ustaz. Nah, Ya, nanti kalau bisa jawab, kalau nggak apa-apa. Ya, kita belajar ya. Ustaz. Tadi nahnu domir munfasil. Ya. Nasob atau marfu? Nasab. Nasob. Nasab.
Yakin? Ya, Ustaz. Oke. Saya mau tanya kepada yang lain nih. Pak Hairul, Pak Agus. Atau yang lain yang mau jawab silakan. Nahnu ini domir munfasil, nasab atau marfu'? Marfu, Ustaz. Afun, Ustaz. Pak Agus jawab marfu. Kenapa Pak Agus marfu jawabannya? Boleh tahu alasannya Pak Agus? Oke, ya. Jadi jawaban yang betul adalah nahnu ini adalah domir munfasil marfu, ya. Marfu ya, Ustaz. Iya, marfu karena dia berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri Marfu yang berdiri. dan posisinya dia utuh secara tulisan berada di posisi yang marfu, ya. Gitu. Jadi saya ulangi lagi untuk semuanya. Kata nahnu pada penggalan ayat ini adalah domir munfasil marfu. Artinya kata ganti yang terpisah secara tulisan atau dia berdiri sendiri, tidak nyambung dengan kata setelahnya, dan kedudukannya di dalam grammar bahasa Arab dia marfu. Oke, terima kasih kepada Pak Amirullah dan juga yang lainnya yang sudah jawab dari Pak Agus, ya. Oke. Ya. Kemudian kata yang kedua, Pak Agus. Tadi Pak Amirullah sudah mengatakan nahnu yang pertama. Yang kedua, Pak Agus, kata apa nih? Narzuku. Narzuku. Oke. Narzuku. Kira-kira ini masuk kepada kategori kelompok apa nih? Huruf, isim atau kata benda, atau fiil kata kerja? Fiil, Ustaz. Fiil. Kenapa? Kira-kira alasannya apa Pak Agus disebut kata kerja ini narzuku? Ada diawali dengan huruf nun. Fiil mudhari. Oke, mantap ya. Diawali dengan huruf nun, perhatikan ya. Jadi kalau ada suatu kata kerja yang diawali dengan huruf nun, sebenarnya ada 4 ya, salah satunya ya. Itu huruf anita, hamzah, nun, iya sama ta ya. Jadi kalau ada kata kerja yang diawali dengan hamzah atau nun atau iya atau ta, maka itu termasuk kata kerja. Nah, bentuk kata kerjanya Pak Agus tahu nggak kira-kira nih Pak Agus? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, terima kasih, betul ya. Fi'il mudhari. Atau gini, teman-teman sekalian yang mungkin baru gabung, ya. Tanda isim dulu ya, sedikit saya ulangi. Suatu kata di dalam bahasa Arab dikatakan isim apabila ada 6 tanda. Yang pertama dan yang kedua ini adalah tanda umum, yaitu tanwin di akhir. Huruf terakhirnya berharokat tanwin. Atau tanda yang kedua diawali dengan alif lam. Ya, jadi dalam Al-Quran atau dalam teks Arab lainnya, apabila kita menemukan suatu kata pertama diakhiri dengan tanwin, maka itu sudah pasti dia masuk kepada kelompok isim atau kata benda. Dan juga apabila kata kita dapati dalam Al-Quran diawali dengan alif lam, maka itu juga sudah pasti masuk kepada kelompok kata isim atau kata benda. Gitu ya. Dan untuk tanda nomor 1, nomor 2 ini, tanwin dengan alif lam itu tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung. Karena
dua tanda ini saling mengalahkan. Kalau ada alif lam maka tidak boleh tanwin. Dan kalau ada tanwin maka tidak bisa alif lam. Itu tanda 1, 2. Kemudian tanda yang ketiga kalau ada huruf jar, ya. Jadi kalau ada huruf jar, ya, yang pernah kita pelajari, yaitu yang ada lagunya ya, bikali ruba ila ala min fi'an wa tahatta, ya. Ada bi, ada kaf, ada li, ada ruba, ada ila, ada ala min fi'an wa hatta, ya. Itu adalah huruf-huruf jar, ya. Maka kalau ada ayat, ada kata diawali dengan salah satu huruf jar, maka kata setelahnya itu pasti isim. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat adalah ada didahului huruf ya panggil, huruf nida. Misalkan ya ayyuha, ya Muhammad, ya ayyatuha, ya. Nah, kalau ada huruf ya dan teman-temannya ya huruf panggil ya ayyuha, ya ayyatuha, maka setelahnya pasti kata isim, kata benda. Kemudian yang kelima, nah ini yang mungkin harus dipelajari lebih mendalam, yaitu mubtada khobar. Nah ini belum kita pelajari. Dan yang keenam adalah idhofah, yaitu dua kata yang menjadi satu makna. Seperti misalkan Abdullah. Nah itu kan dua kata, abdun sama lafadz Allah. Kalau dipisah memiliki makna tersendiri, tetapi kalau digabung menjadi satu makna khusus, ya. Abdullah, hamba Allah. Kalau dipisah, abdun, hamba saja. Allah, ya Allah, gitu. Tapi kalau digabung Abdullah, maka itu adalah idhofah. Rasulullah, nah sama seperti itu, itulah isim. Baik, ya. Selanjutnya, terima kasih Pak Agus, ya. Narzuku, betul, di sini adalah kata kerja fi'il mudhari. Kemudian setelahnya ada hum. Nah, ini apa ini? Pak Hairul? Ada Pak Hairul? Iya, Pak. Nah, di sini setelah narzuku ada hum, ya kan? Iya. Nah, hum-nya di sini apa nih? Hum itu domir, Pak. Domir. Domir, berarti kata ganti ya? Betul, Pak, kata ganti. Nah, ini kata gantinya untuk orang kedua, ketiga, atau pertama? Orang ketiga, Pak. Orang ketiga. Berarti, oke, mereka ya. Betul, mereka. Nah, orang ketiganya laki-laki perempuan? Laki-laki. Itu laki-laki. Laki-laki. Lebih Satu dari orang, dua dua orang, tiga orang lebih? 3 orang. Lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang, Lebih Pak. dari 3 orang, ya, mereka, ya. Nah, juga mungkin saya ulangi lagi, terutama untuk yang baru bergabung, domir, ya, yang mungkin pernah dipelajari juga, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dari 14 domir atau kata ganti itu terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebutnya orang ketiga, ya. Nah, itu ada 6. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu adalah kelompok orang ketiga. Huwa huma hum itu untuk laki-laki dari mulai 1, 2, kemudian 3 lebih. Huwa itu 1 orang, orang ketiga. Huma 2 orang, orang ketiga. Kemudian hum 3 orang lebih, orang ketiga laki-laki. Nah, untuk orang ketiganya yang perempuan hiya, ya, kemudian huma, ini sama dengan mudzakarnya, sama hunna. Nah, ini orang ketiga.
Untuk orang keduanya, anta, antuma, antum. Nah, ini laki-laki. Anta, kamu sendiri. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Nah, itu antum ya. Kemudian yang perempuannya, anti, antuma, antunna. Ya, anti, kamu perempuan satu orang. Antuma ini sama ya dengan yang laki-laki. Kemudian antunna, kalian perempuan. Nah, itu orang kedua. Dan untuk orang yang pertama hanya dua, yaitu ana sama nahnu. Ana itu saya, mau laki-laki perempuan sama, ana. Kemudian nahnu, nah nahnu ini artinya nahnu itu kami atau kita, ini untuk perempuan laki-laki sama. Oke, itu sedikit pengulangan ya. Oke. Selanjutnya ada huruf wa. Nah, ini menurut Pak Amirullah, huruf wa ini huruf apa nih Pak Amirullah? Mau atap, Ustaz. Waw atop. Jadi huruf ya. Bagus, terima kasih. Nah, baru kita masuk kepada iya sama kum. Nah, disinilah kalimat yang saya tandai warna merah ini adalah domir yang akan kita pelajari, yaitu domir munfasil nasab ya. Jadi domir munfasilnya itu iya, yaitu domir munfasil nasab ya. Kemudian kumnya adalah mukhatabnya ya. Ini mukhatabnya antum ya, seperti itu. Jadi ini domir munfasil nasabnya untuk mukhatab. Mukhatab itu orang yang kedua yang diajak bicara ya. Jadi wa iyyakum, wa iya ini domir ya, domir munfasil nasab. Untuk siapa? Kum, di sini ada kumnya, yaitu orang yang ditujunya adalah antum ya. Antum wa iyyakum, seperti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau tanya, Ustaz. Oh, silakan Pak Taka. Ya, baru bisa masuk. Oh iya, silakan. Praktek domir munfasil nasab itu pengaruhnya apa terhadap kalimat di depannya, Ustaz? Kalimat di belakang, ya di depannya ya. Itu yang... itu keterangan dari kalimat di sebelumnya gitu. Domir munfasil. Iya. Nasab. Jadi kum ini adalah pakai istilah nasab ya? Iya. Kalau di i'rab sih dikatakan kum ini mukhatabnya saja ya. Gitu. Oh, mukhatab. Nah, gitu. Jadi orang kedua. Mukhatab untuk orang kedua. Jadi orang kumnya ini bicara. bisa diganti dengan ka atau ki gitu kan, atau kuma gitu kan. Bisa. Ya. Gitu. Jadi tergantung nanti apa yang mau kita pakai gitu. Kalau di sini kan berkaitan dengan firman Allah, ya. Kalau lihat kepada ayat kalimat sebelumnya, nahnu narzuquhum, ya kan? Jadi kan sebelumnya ini kan jamak ya. Jamak nahnu. Nah, jamak orang ketiga gitu kan. Ya. Jadi Allah berfirman, kami yang memberikan rezeki mereka ya, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, gitu kan? Gitu. Ustaz. Ya, baik. Silakan Pak Irul. Itu kalau kita bicara domir kan berarti di kalimat pertama atas itu ada 3 domir tuh Pak ya. Nahnu domir, narzuquhumnya domir, dan iyakum domir juga Pak. Iya betul. Itu bedanya apa Pak masing-masing itu? Bedanya apa? Jadi yang nahnu, ini domirnya
dia munfasil marfu. Marfu, oke. Yang hum yang kedua itu domir. Ini sebenarnya yang belum dipelajari ya. Tapi kita lihat dulu di atas ya, materi kita nggak apa. Kita lihat dulu. Jadi di bab domir ya. Ada domir mutasil ya, domir mutasil bil ismi, ada domir mutasil bil fi'li ya. Nah, sini gitu ya. Jadi untuk yang nahnu narzuquhum, nah yang hum di sini adalah domirnya mutasil bil fi'li ya. Dia nyambung, ya kan? Humnya nyambung dengan narzuku kan? Nyambung ke fi'il gitu Pak ya? Nyambung dengan fi'il. Kalau secara posisi di sini narzukuhum, humnya sebagai nasab, Pak, mansub. Karena narzuku ini adalah fi'il yang muta'addi, ya kan? Iya. Gitu. Kemudian yang domir terakhir yang iya, nah ini domir munfasil ya, terpisah iya. Nasab. Kemudian kumnya ini mukhatabnya. Kira-kira seperti itu jawabannya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu yang mungkin baru bergabung, silakan. Ini semuanya pakai iya Pak ya? Iyakum, iya ya dengan iya nah. Nah, iya. Jadi materi kita mulai malam ini sampai ini yang malam ini dari kemarin ya, dari Selasa sebelumnya ini kan iya semua. Iyakum itu untuk kalian, antum, ya kan? Nah, sekarang di ayat kedua. Langsung ke ayat kedua aja ya. Oke, di ayat kedua Allah berfirman, penggalan ayatnya ya. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, kira-kira menurut Pak Agus nih, ada berapa kata nih, Pak Agus? Satu, dua. Delapan, Ustaz. Ada 8 ya? Ya, 8 apa 9? 8. Pak Hairul, Pak Taka mau nambahin atau ngurangin? Ada berapa kata? Atau yang lain mau? Ada yang mau ikut jawab, silakan. Ibu-ibu. Iya. 8, 5 ya? Ini buat ini ya? Iya. Ada berapa, Ya, Bu? Pak. Ada 5 ya? Oke, nggak apa-apa, Bu. Nanti kita bahas, Bu. Yang lain ada yang mau ikut jawab, silakan. Oke, ya. Kita coba bedah ya. Jadi penggalan ayat ini dari ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang pertama adalah ufi. Nah, ini satu kata ya. Ufi. Ini adalah satu kata. Kemudian bi, nah ini satu kata, ini huruf ya. Kemudian ahdikum. Ahdi itu satu kata. Ahdi. Kemudian kum. Kemudian wa. Kemudian iya. Kemudian ya. Kemudian fa. Kemudian 9. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9. 8 ya? 8 Delapan. ya? 9. 8. Pertama Ufi, yang kedua Ufi. Bi, yang 1, ketiga 2, Ahdi, 3, yang keempat Kum, yang 4, kelima Wa, 5, yang Kelima keenam Wa. Ya, 6, yang ketujuh Ya, yang ya, kedelapan 7, Fa, 8. 9, 9 ya. 9. 9. Ya, 9. Kurang 1. Ya. Ufi, ya. Ufi ini Petunjuk. kenapa? Petunjuk, bukan? Ini Anu jenis. kata Nah, coba saya tanya dulu deh, siapa yang bisa jawab nih? Ufi, jenis apa nih? Fiil, huruf, atau isim? Ufi. Ada yang mau jawab silakan. Positif mau jawab silakan. Ufi. Ufi. Oke. Amsa itu berarti fiil. Ya betul, ini adalah fiil ya. Fiil madhi. Ini fiil dan jenisnya fiil mu'tal ya. Jadi sebenarnya pada punya kamus ya? Ada yang punya kamus Al-Munawir? Sambil belajar kamus Al-Munawir ya. Coba sekarang kamu langsung saya kasih tahu ya. Ustaz. Di huruf wawu ya. Wawu kemudian fa. Ya, dibuka kamus Al-Munawirnya, yang punya kamus Al-Munawir, di huruf wawu kemudian huruf fa. Ufi. Nah, betul ya. Di halaman 1572. Sebelah kiri itu Ustaz. Ya. Halaman 1572 sebelah kiri. Di situ ada kata wafa ya. Ya, memenuhi janji. Memenuhi janji ya, ufi ya. Di situ lihat sampai ke bawahnya di apa? Deripatnya ya. Nah, oke, ketemu ya. Jadi ufi ini dari wafa. Agak susah ini, belum kita pelajari, nggak apa-apa. Jadi kita lewati dulu ya. Oke. Langsung kepada huruf B. Nah, B ini huruf apa nih? Siapa yang tahu? Mau jawab silahkan. Huruf jar, Ustaz. Huruf jar, ya Pak Agus, terima kasih. Berarti kalau ada huruf jar, ini kan B-nya huruf jar. Ahdi, ahdi. Saya mau tanya ibu-ibu yang baru bergabung nih. Siapa yang mau jawab nih? Kata ahdi, termasuk kata benda, atau kata kerja, atau huruf? Saya kasih kata kunci, ada huruf jar B. Kata ahdi, nah kira-kira termasuk kata benda, kata kerja, atau huruf lagi? Ibu-ibu silakan yang mau baru gabung. Isim, Mbak. Isim. Oh, Pak Khairul jawab isim. Yang lain ibu-ibu yang baru gabung, ini kok pada malu-malu ya? Takut salah apa belum paham. Belum paham. Oke, nggak apa-apa. Nah, terima kasih Bu Wartini. Yang lain bagaimana? Sudah nyambung belum? Belum. Oke. Baik, terima kasih.
Nanti ibu-ibu yang baru gabung kemarin sudah saya kasih linknya ya di YouTube. Silakan dipelajari ya. Oke. Ketika ada huruf jar, betul ya yang disampaikan tadi oleh Pak Khairul, itu kata ahdi itu pasti isim, kata benda ya. Jadi kalau ada huruf jar sebelumnya, kata setelahnya itu sudah pasti isim ya, kata benda. Maka bi huruf jar ahdi itu pasti isim. Oke. Setelahnya ada kum. Nah, setelahnya ada kum. Kumnya apa nih? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Domir rofa muntasil, Ustaz. Bu Siti ya? Apa Bu Siti? Ulangi Bu. Domir rofa Domir, ya. muntasil. Mutasil kalau nggak salah, Ah. Ustaz ya. Nah, Domir domir rofa. Sebentar dulu, domir rofa. Rofa itu berarti Rofa Duma dong. Nah, sebentar ya. Domirnya udah benar. Pak, maaf, saya mah ada yang sakit, yang berobat Pak, nenek lagi. Oh iya, nggak apa-apa Bu, silahkan sambil. Sakit Pak, terima kasih. Iya, sambil nyambi-nyambi nggak apa-apa. Sambil. Makasih Pak. Iya. Ya, silakan. Ya, di sini kata biah Dokter Martini ya, nih. kum ya. Oke. Kumnya. Tadi kum. Nah, ini juga sebenarnya nih domir mutasilnya betul ya. Mutasil ya. Karena terpisah itu, Tak. Sebentar. Jadi ini masuk di tema yang ini nih Pak. Kan domir. Nah ini kan ada domir mutasil bil harfi, ada domir mutasil bil ismi, ya kan? Ada domir mutasil bil fi'li, ya kan? Itu. Mutasil bil fi'li. Jadi kan ada domir yang disambung dengan huruf seperti li, lana, ya kan? Ada domir yang disambung dengan kata kitabi, kitabuna. Ada yang domir disambung dengan kata kerja, dorobi, dorobana, ya kan? Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini mana? Nah, bi'ahdikum. Nah, kumnya kan domir. Sebelumnya apa nih? Tadi isim ya. Halo. Betul itu isim Pak, betul isim. Jadi di sini domirnya mutasil apa munfasil? Mutasil, Ustaz. Mutasil, Bu Siti. Kenapa nih Bu bersikuku mutasil Bu? Nempel dengan ahdi. Itu terpisah tulisannya Bu. Tulisannya terpisah. Jawaban Bu Siti betul ya. Jadi domirnya mutasil. Kenapa kok tulisannya berpisah? Karena huruf dal nggak bisa nyambung. Ya. Huruf dal bisa disambung nggak? Bisa menyambung nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi di sini secara kedudukan dia mutasil. Tapi secara tulisan munfasil karena huruf dal nggak bisa menyambung. Betul Bu Siti ya. Sekarang baru nih kita bicara marfu mansubnya nih. Jadi domir mutasilnya betul. Nah, kira-kira marfu apa mansub atau majrur? Majrur ya, Ustaz ya. Bu Siti jawab ya. Majrur, Ustaz. Majrur. Ada huruf banyak. Kok bisa menentukan majrur? Sebentar nih. Alasannya yang apa? Jawab majrur Bu Siti. Tadi satu lagi siapa yang jawab majrur? Pak Agus kali. Saya belum jawab. Ada harfu jarin, Ustaz. Oh, ini Pak ini ya. Pak siapa Pak? Nasrullah ya?
Iya, Ustaz. Oke, Nasrullah. Afwan, Ustaz, nggak open cam karena Amrullah. ada muskilah, Ustaz. Ya nggak apa, Nasrullah. Baik. Nih jawaban Bu Siti sama Pak Nasrullah betul nih jawabannya. Saya mau tanya nih, Pak Nasrullah boleh saya tanya ya? Siap, Ustaz. Insyaallah. Nah, kumnya di sini kan domir mutasil majrur ya. Kenapa alasannya majrur di sini? Itu ada harfu jarin, Ustaz. Huruf jar B. Iya, B, Ustaz. Tapi kan sebelumnya bukan huruf jar, huruf sebelum domirnya ahdi. Ayo bingung. Ada jawaban lain Pak Nasrullah? Jadi bingung saya, Ustaz. Nah, kan Jangan bikin bingung. bingung. Ini saya yakin bisa sampean jawab, cuman Ada sukunnya kan itu. atau saya mau nanya Bu Siti. Tadi Bu Siti jawab juga ya. Majrur, Bu. Kenapa Bu majrur, Bu? Sama Ustaz jawabannya kayak Bapak tadi karena ada huruf jar. Oke. Oke. Masih ingat nggak tanda isim itu ada alif lam, tanwin, huruf jar, huruf nida, mubtada khobar, kemudian idhofah ya. Ini ahdi dengan kum kira-kira apa nih? Isim ya, Ustaz ya. Kan ahdinya isim ya kan? Kumnya juga isim. Jadi apa nih? Dua isim nih. Jadi apa nih? Berarti idhofah ya. Idhofah ya. Jadi di sini kumnya majrurnya karena idhofah. Gitu. Idhofah dia di mana mudhofnya majrur dengan huruf jar. Nah, gini. Jadi begini ya. Bi-nya huruf jar, ya kan? Ahdinya itu isim majrur dengan huruf jar, ya kan? Dan dia Isim mudhof majrur karena kasroh itu. ya kan? Kasroh. Nah, kepada kum. Nah, kumnya ini mudhofun ilaih. Setiap mudhof ilaih itu pasti majrur. Oh gitu. Gitu. Nasrullah, bagaimana bisa dipahami? Insyaallah, Ustaz. Nah, jadi begitu ya. Jadi cara menjelaskannya begitu. Jadi bi ahdikum, bi huruf jar, ahdinya isim majrur dengan di. Nah, ahdinya setelah majrur dengan bi, dia mudhof kepada kum. Nah, kumnya mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih pasti majrur. Jadi di sini majrurnya karena idhofah ya. Adapun huruf jar itu ya salah satu penyebab, tapi yang penyebab terdekatnya adalah idhofah dari ahdi. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Insyaallah Ustaz. Iya. Yang lain kalau masih bingung santai dulu ya, diikuti dulu, mustami dulu. Nah, kemudian huruf wa. Huruf apa nih wa ini? Huruf Wa adalah huruf apa ya? Siapa yang tahu? huruf jar juga ya Ustaz ya. Watok. Nah, di sini Kata huruf depan. ya. Wah. Atau iya, nah ini domir munfasil nasab, ya-nya adalah mutakalim ya, ana ya, wa iya ya. Kemudian fa ya, ini huruf juga. Kemudian irhabun. Nah, irhabun ini apa nih? Irhabun. Isim fi'il atau huruf nih, irhabun. Irhabun. Ya. Irhabun. Isim. Fi'il ya. Fi'il. Ya, ini Mudhari fi'il. ya. Fi'il apa nih? Madi. Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Kenapa Bu Siti mengatakan ini fi'il mudhari? Apa tandanya, Bu?
ada huruf ya Huruf iya mana, Bu? dan waw dan nun. Oh, di akhir waun dengan nun. Ini amil, fi'il amr ini Ustaz. Ya, ini adalah fi'il amr karena diawali dengan Perintah. huruf alif ya. Ya, Irhabu. Itu. karena Itu- kalimat perintah ini. Ya. Jadi jadi sebenarnya itu ni-nya ada iya-nya tuh, irhabuni. Itu sebenarnya begitu. Jadi ada Ya. ada Ada iya-nya di- kasrohnya. ada iya-nya karena kan nunnya kasroh tuh kan. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat di i'rab Al-Qur'an itu pasti ada dijelaskan seperti itu ya. Baik. Ayat kedua mulai agak susah ya. Pahami dulu, bisa dipahami? Pelan-pelan ya. Gitu. Saya ingin pekan depan aja deh saya tambahkan ya i'rab Al-Qur'an ya biar lebih jelas lagi. Oke, kita langsung ke ayat ketiga dulu. Makanu iyyana ya'budun ya. Maka Nah, coba nih Pak Taka, ada berapa kata nih? Kanu iya ya 4 ya 7 ya. 6 Yang bilang 7 buat ini ya. Iya Pak. ya saya 6 Pak Taka 6. Pak Mirullah berapa? ya 1 2 Bangun beli sendiri. Pak Hairul, Pak Agus ada berapa nih? 5 6 ya bujun kan oke. jadi Jadi 1 ada yang 5, ada 6, ada yang 7. Kita perhatikan ya. Yang pertama ma ya. ma 1 huruf Itu huruf. Yang kedua kanu. kanu Nah, ini 1 kanu huruf ini apa nih? Isim, fiil atau huruf? Fi'il Ustaz. kanu Ini fiil ya. Rasulullah, ini fiil ya. Fi'il Ustaz. madi Fiil madi betul. Fiil madi apa nih? Sahih apa mu'tal? Oke. mu'tal Mu'tal. Mu'tal apa? Misal aju apa nakis? Mobil ya tadi neng ya. Mobil. mutal misal Pertanyaan tambah susah ini. Gak apa-apa. pertanyaan tambah susah mutal misal dat Ini mu'tal ajwab. Kana Ajwab. yakunu. Ya. oh ya kunu Tengahnya kan yang huruf ilahnya tengah. oh iya ya Oke, ini tambahan pertanyaan yang ini aja, selingan aja. Oke. agak berat Fi'il madi. Jadi 2 ya. Kemudian iya. Nah, ini domir ya. 2 Munfasil ya nasob. ya Nah, 3 ya. Nah, naknya ini adalah mutakalim nahnu. A1 Nah, berarti 4 ya. ya Kemudian ya Empat. buduna. ya buduna Nah, ini satu kata 6. ya karena wawul jamaah. oh Ini ya 1 kata berarti 5 dong untuk hum ya. Ya buduna. Ya buduna ini ada fiil atau isim nih. fi'il Fiil apa? Fi'il mudhari. mudhari Mudhari tandanya apa? Ada ya-nya tuh. Ada iya. Failnya apa nih? Ustaz. Hum ya. Nah, jadi domirun mustatirun takdiruhu hum. Oke ya. oh hum ya Ya gitu. Oke, sedikit saya tambahkan dari buku ya, di buku Manhaji. Yang sudah punya buku silakan dibuka di halaman berapa itu? Di halaman 9 ya. Halaman 9. Halaman 9 di buku Manhaji. Kita langsung ke bagian tentukan tanda isim kata di bawah ini ya. Yang tidak punya buku silakan lihat di slide ya. Jadi tentukan tanda isim kata di bawah ini dan terjemahkan. Oke, belajar menerjemahkan ya. Mulai dari Pak Amirullah, Alkitabu. Apa tanda isimnya nih?
Tabu. Ini kitab-kitab. Tanda isimnya apa Pak Amirullah? Tanda isimnya al. Alif lam, oke. Artinya kitab. Ya, di sini kitab Al-Qur'an, oke. Kemudian lil muttaqina, Pak Agus. Ma'rifat. Apa nih tanda isimnya? Lil awali huruf jar. Huruf jar, li. Oh, di awal ya. Artinya apa lil muttaqina, Pak Agus? Bagi orang-orang yang mutakin. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Pak Mutakin. Taka, mimma. Orang bertakwa. Tanda isimnya apa nih Pak Taka? Mimma. Iya, cukup. Putus-putus, Sat. Mimma, ini kata yang ketiga. Mimma, tanda isimnya apa nih? Ya, di Sukopma itu udah ada PC 500 kan, Mas? Tanda Sukopma antasid dan P2 kali isimnya 1. Kalau itu udah ada sepertiga masuk di ada alif di belakang itu, Ustaz. Mimma. Iya, mimma ini kan isim. Yang isimnya, yang tanda isimnya apa nih? Ini alif. Alif. Enggak. Emang ada Alif tanda yang isim di belakang, alif? Ustaz. Ayo, siapa yang tahu tanda isim? Oh, udah ada. Tanda isimnya ini kali ya, ini berasal dari min sama ma ya Ustaz ya. Wah, mantap Bu Siti. Betul ya. Jadi kata mimma itu Mim sama berasal ma. dari kata min sama ma. Ya. Kan nunnya ketemu mim, diidghamkan, dileburkan. Jadi idgham apa nih? Idgham Oh, dileburkan ya. Nah, makanya nunnya hilang. Mimma Idgham bidguna. Oh, jadi yang Oh, yang gitu. itu yang ma, minnya adalah Artinya tanda min ya. isimnya huruf jar, oke? Terima kasih Bu Siti. Aslinya min dari gitu, Ustaz. Iya, min sama ma. Pak Hairul, Rabbihim, apa nih Pak Hairul tanda isimnya? Him. Iya, Rabbihim ini kan isim, tanda isimnya apa nih? Himnya itu Pak. Himnya apa tuh? Tanda Domir. isimnya? Domir. Domir. Domir, oke. Selain domir, ada tanda isim lain nggak? Kak, tadi keluarnya cuma sakit perut. Halo? Pak Nasrullah mau ikut jawab? Rabbihim, tanda isimnya apa nih? Atau yang lain? Mungkin dari kata Robun, Ustaz, mungkin. Iya betul. Robnya ada tasdidnya ya. Tetapi kan saya menanyakan, saya bertanyanya, Rabbihim ini yang menjadi tanda isimnya apa? Kan Tanda isimnya. 6 tuh. Ada tanwin, alif lam, ada huruf jar, ada huruf nida, ada mubtada, ada idofah. Nah, dari 6 ini tanda isimnya apa nih? Idofah Pak. Pak Hairul, betul, idofah ya. Robbi Idofah. itu mudhof kepada him ya. Jadi ini mudhof ilaih. Oke, terima kasih Pak Hairul. Pemdofile ya. Pak siapa nih? Pak Nasrullah, ilaika. Tanda isimnya apa Pak Nasrullah? Afwan, Ustaz, nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Oke. Bu Siti, ilaika. Tanda isimnya apa Bu Siti? Adanya domir ma ya Ustaz ya. Yang mana domirnya? Ah. Oke. Kaknya domir. Tanda isimnya selain domir apa Bu? Mudof lagi Pak. Mudhof. Kasroh. Idofah ya. Enggak, ini enggak idofah. Kasroh itu. Ila, coba ila itu apa? Kita huruf jar. Itu Kak huruf. Marfu jar, Ustaz. Ya, jangan disamakan dengan Robbihim. Kalau Robbihim kan robnya isim. Kalau ini ila, maka tanda isimnya adalah huruf jar. Huruf. Oke. Kembali ke Pak Amirullah. Bil akhirati. Tanda isimnya apa Pak Amirullah?
Alif lam benar. Alif lam. Oke, selain alif lam tanda isimnya apa lagi? B. Ada B, huruf jar ya. Oke. Sampingnya kata hudan, pataka, tanda isimnya apa nih? Hudan. Ya, Oh, tanda isimnya. ya. Ada ya di belakang itu, bukan? Nggak ada tanda isim iya, tanda isim tanwin. Ya, tanwin. Tanwin ya, itu hudan, Oke, tanwinnya. oke. Pak Agus, bil goibi, tanda isimnya apa nih? B Ustadz, huruf jar. Huruf jar. Dan isim ini, isim Ya, marifat. Pak Khairul, tanda isimnya apa nih? Domir, Pak. Domir. Pak Domir. Nasrullah, al-muflihun, tanda isimnya apa? Nah, alif lam Ustaz. Alif Alif lam. lam. Oke. Bu Siti, Bima, tanda isimnya apa nih? Adanya huruf jar, Ustaz. Huruf ba. Oke. Huruf jarnya apa, Bu? I. B, terima kasih. Bagus ya. Huruf jar B ya. As-shalah, tanda isimnya apa nih sama-sama? Alif. Alif Alif lam. lam. Alif lam. Baik, terima kasih ya. Malam hari ini cukup dulu sampai di sini di pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami. Yang belum paham saya doakan nanti bisa memahaminya. Ya, silakan. Amin. Nanti ini rekamannya nanti saya upload di YouTube, nanti saya share, nanti silakan didengarkan lagi ya. Baik, sampai ketemu lagi di Selasa pekan depan. Mari kita tutup kajian kita malam hari ini dengan hamdalah Ntar kasih jarum aja satu, Pak. majelis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam, silakan Ya, disilakan. Allah, ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.